Oh my god. What the fuck? Shit. Knox. Look, we got trouble. Shit. Fuck my fucking head! I told you this would happen! I am a T-Rex! I am invincible! Hey, Steve! You alright, buddy? Yeah, I'm okay now. My name is Martha, and I'm a T-Rex! Di awal film, kita diperlihatkan 23 tahun kemudian, seorang wanita yang baru saja menikah, dia yang bernama Martha. Seperti layaknya seorang gadis yang telah menanti suaminya pulang bekerja, dia mempersiapkan segala sesuatu dari mulai membereskan rumah, memasak, dan semua yang telah dilakukannya untuk menghangatkan suami. Namun sayang sekali, tiba-tiba saja suaminya malah membawa janda bodoh. Sungguh brengsek sekali, di mana suaminya dengan polosnya membawa janda dari luar rumah, mengatakan kepada Martha, kita harus bisa membagi sosis bakar untuk sekian orang. Tapi Martha tidak terima, akhirnya dia pun langsung membanting pintu. You got no sense of adventure. Kemudian, di sisi lain, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang menjalankan sebuah misi. Diduga laki-laki inilah yang disebut dengan pembunuh bayaran. Dia yang telah menjalankan misinya di sebuah hotel mewah untuk mendapatkan seorang targetnya. Bertemu dengan seorang wanita, tanpa basa-basi dia pun mulai mengobrol, dan layaknya sebagai pembunuh profesional, dia membunuh tanpa ampun. Murder's wrong, Sharon. Tanpa disadari, ternyata seluruh para pasukan khusus yang sudah berada di luar hotel, mereka semua dengan peralatan dan persenjataan yang sangat lengkap untuk melakukan pemburuan dengan segenap kemampuan supaya bisa meringkus pembunuh bayaran tersebut. Namun sayang sekali, mereka semua telah terjebak karena sang pembunuh bayaran yang telah mengetahui semua para pasukan khusus tersebut dibawa ke sebuah tempat untuk dibantai. Akhirnya semua pasukan khusus pun telah mati. Seorang agen yang bernama Leonard Knox langsung mendapatkan sebuah tugas untuk memburu pembunuh bayaran yang sangat misterius, yang diduga dia adalah orang yang paling berbahaya di seluruh dunia, dan sekarang sudah menjadi misi paling utama di kalangan FBI. Welcome to New Orleans. Nice to meet you. Selang beberapa hari kemudian, kembali lagi kepada Martha yang telah cerai bersama suaminya. Dia yang baru saja masuk ke dalam sebuah minimarket, tiba-tiba saja sang pembunuh bayaran itu sudah ada di sana sedang nongkrong dan merebut hatinya Martha. That's a lot of condoms. Sungguh pertemuan yang sangat dramatis. Mereka berdua pun saling menatap muka.
sehingga orang tersebut langsung memperkenalkan diri. Dia yang bernama Mr. March Francis. Dia adalah seorang pengusaha muda yang katanya sedang gabut dan pergi ke pasar swalayan. Bertemu dengan seorang bidadari yang sangat cantik, dia pun langsung menggombal kepada Martha untuk bisa meluangkan semua waktunya. Sampai pada akhirnya March pun langsung berkencan dengan Martha. Let's go for it. Let's go on a date. Let's go out, you and me. Memang pas sekali waktunya di mana Martha sekarang sedang kesepian menantikan sosis bakar yang belum di-unboxing sama suaminya. Dan dia menceritakan tentang semua kejadian rumah tangganya yang telah hancur karena ada janda bodong yang telah menyusup ke dalam rumah. Sehingga Martha yang masih perawan, dia pun mengatakan kepada March, dia menginginkan sesuatu yang belum pernah di-unboxing oleh suaminya. Namun tanpa sadar dari kejauhan, pembunuh telah datang. What was that? Sungguh tanpa diduga, ternyata March dia sangat lihai sekali membawa hatinya Martha berbunga-bunga. Sampai larut malam, mereka berdua pun langsung goyang itik bersama dan meluapkan semua waktunya untuk bersama-sama. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung jajan dan memakai baju couple, layaknya sebagai pasangan yang baru saja bucin. Ketika itu juga Martha langsung meluapkan keinginan apa yang diinginkan oleh dirinya dan melakukan cipok lele. Hello. Hey, you're really pretty. Oh my God. Oh. Hello. Sophie. Now I know where you live. Hey, whoa. Memang kocak sekali. Untung saja mereka pun langsung datang ke kamarnya Martha untuk melanjutkan pertarungan. Sampai gambrut ala brutal, akhirnya Martha di-unboxing oleh March. Singkat cerita, keesokan harinya March yang sedang bekerja layaknya seperti pembunuh bayaran telah diintel oleh Leonard sebagai FBI untuk bisa menangkap March. Tetapi dia masih melakukan pengintaian supaya March tidak meragukan siapapun dan merugikan semua orang. That guy last night, he seemed really like we slept together, we didn't have sex. Di sisi lain, kita melihat Martha langsung mengatakan kepada temannya, semalam dia tidak melakukan apa-apa, apalagi melakukan goyang dompet bersama. Dia hanya berkenalan saja layaknya pasangan bucin. Tetapi Martha mengatakan kepada temannya, March akan bertemu lagi dengan dirinya waktu malam. Dan ini adalah kencan yang kedua. Pastinya ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi Martha untuk bangkit kembali. Hey, Monster. Did you just call me Monster? Yeah, it's like a nickname, like Martha, Monster, it's Monster. Tak terasa malam kencan pun telah tiba, di mana March telah menyewa satu meja yang sangat mewah. Dia mengatakan boleh memesan semua makanan yang ada di tempat ini karena March adalah seorang pengusaha kaya raya. Dan ini adalah sebuah informasi yang sangat menegangkan karena Martha adalah orang yang paling beruntung. Tengah-tengah obrolan tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menyerikan bahwa dia telah membawa senjata. Artinya adalah bahwa March sekarang akan diburu oleh seseorang. Tanpa basa-basi, March langsung membawa orang tersebut apa yang akan dilakukannya, dan dia dengan santainya menghajar orang tersebut sampai mati. Alright, have you had enough? I like this girl. Memang tidak diragukan lagi, March adalah seorang pembunuh bayaran yang paling ternama di internasional. Bahkan dia bisa melakukan apapun dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sehingga di sisi lain, sekelompok mafia yang sedang pusing dengan musuhnya. Dia adalah orang yang ingin menyewa seseorang untuk membunuh melawannya.
dialah yang bernama Bos Richie, mengatakan kepada adiknya untuk bisa mempertahankan semua harkat martabat, dialah yang bernama Vaughn. Untuk bisa meluangkan waktu, mereka pun harus mencari sebuah cara karena musuh-musuhnya sekarang sudah mendekat. Sehingga Vaughn bersama temannya memberikan sebuah saran kepada kakak tercinta Bos Richie untuk menyewa pembunuh bayaran yang diduga dia adalah orang yang paling profesional dan bisa menyelesaikan semua targetnya, dan ini adalah jalan satu-satunya untuk mempertahankan harkat dan martabat mafia yang ada di daerahnya. Sehingga Bos Richie pun langsung mengutus Vaughn untuk bisa menyewa pembunuh bayaran tersebut. Okay, go find your professional. Kemudian kembali lagi kepada Mudge bersama Martha. Dia yang sudah check-in di sebuah hotel. Martha langsung mengatakan ingin mempelajari sesuatu tentang dia menangkap beberapa kondom yang ada di supermarket kemarin. Maka Mudge pun langsung memberikan sebuah pelatihan bahwa dia juga pernah belajar taijutsu, yaitu seni bela diri yang pernah dia lakukan semasa waktu muda. Dan dia pun langsung praktek bersama Martha. Jesus Christ! Look, sure you can. No, I can't. Yes. Feel. Martha. Yeah, baby. I didn't know you'd catch the knife. I think I'm crazy. I think that's doable. Shut up. I mean immediately. Singkat cerita, keesokan harinya setelah gabrut 5 ronde di waktu malam, akhirnya Martha pun langsung diajak oleh Mudge untuk bekerja. Dia ingin mengetahui lebih dalam apa yang dilakukan oleh Mudge sehari-hari. Dia pun langsung akan memberitahu bahwa dirinya adalah seorang profesional dan akan bertemu dengan seseorang untuk mendapatkan uang yang sangat banyak sekali. Mendengar hal seperti itu, akhirnya Martha pun memang senang bertemu dengan laki-laki yang tampan dan kaya raya. Singkat cerita, akhirnya Mudge langsung bertemu dengan anak buahnya Richie untuk memberikan sebuah tugas. Tetapi Mudge tidak suka dengan kelakuannya, akhirnya dia pun langsung membunuh di tempat. Are you okay? Can I go home, please? Martha, wait a second. Wait a sec. I'm sorry. You've been through a lot, and please. Sungguh tanpa diduga, Bos Richie pun langsung marah besar kepada adiknya Vaughn yang telah mendelegasikan anak buahnya untuk bertemu dengan pembunuh bayaran tersebut. Sehingga mereka pun mendapatkan sebuah krisis yang sangat parah. Musuhnya malah bertambah. Dia pun langsung mengutus untuk memburu pembunuh tersebut. Lois, face off. Singkat waktu di tengah-tengah kegalauan, di mana FBI dari Leonard bersama kawannya pun langsung datang kepada Martha, menjelaskan tentang seorang laki-laki yang bernama Mr. Mudge Francis. Itu adalah seorang pembunuh bayaran internasional yang sering diburu oleh Interpol dan FBI. Sehingga Martha pun langsung tercengang. Alangkah tidak percaya bahwa laki-laki yang telah dicintainya adalah seorang pembunuh bayaran internasional. Namun Martha telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang membuat hati Martha menjadi retak. Dan harus bisa meluangkan waktunya untuk bisa menenangkan diri. Karena Martha belum bisa terima bahwa Mudge adalah laki-laki yang paling dia cintai. So now what? You call us immediately. Singkat cerita, keesokan harinya ternyata Leonard masih saja nongkrong di depan kamarnya Martha, mengatakan bahwa jika Mudge datang ataupun menghubunginya, dia harus benar-benar segera melapor kepada FBI. Karena Mudge adalah orang yang paling berbahaya, diburu di seluruh dunia, dan di mana Martha harus bisa bekerja sama dengan para polisi, pemerintahan, FBI dan Interpol untuk bisa melakukan peringkusan terhadap Mudge karena dia adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Semua perlindungan ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Leonard bersama para konco-konconya.
Dan sekarang Martha bisa hidup tenang dan tidur dengan nyenyak. So you can sleep tight, Martha. Selang beberapa jam kemudian, seluruh para FBI bersama para konco-konconya sedang melakukan pengintaian. Dan Leonard yang sedang terdiam, tiba-tiba saja ada granat yang muncul dari atas, namun pinnya tidak dibuka. Sehingga Leonard pun langsung bersiap-siap karena akan ada penyerangan. Lalu, tiba-tiba... Boy, mate. Oh, for fuck's sake. My dad? Sungguh tanpa diduga, layaknya seorang profesional, di mana Mudge berhasil melumpuhkan Leonard tanpa jejak. Dia pun langsung masuk ke dalam ruangan Martha untuk bisa meminta maaf apa yang telah terjadi. Tetapi dia menyatakan bahwa cintanya tidak bullshit. What the fuck? What the fuck? Shit. Knox. We got trouble. Sungguh tanpa diduga, anak buahnya Richie yang sekarang akan balas dendam kepada Mudge. Dia pun telah membawa anak buahnya bersama para konco-konco preman untuk melakukan penyerangan. Sehingga dia harus bisa keluar dari tempat ini. Kemudian, Mudge pun langsung menenangkan Martha supaya dia bisa bekerja sama. Dan dia harus keluar dari tempat ini secara hidup-hidup. Cinta tidak akan pernah bisa mati. Walaupun dia harus bisa mengorbankan nyawa dan dia harus bisa hidup abadi. Akhirnya Martha langsung mengerti. You alright? Sungguh sangat disayangkan sekali di mana Mudge sekarang sedang terpojok. Tetapi dia sangat santai untuk memperingatkan semua orang. Karena dia bisa saja membunuh semua orang tetapi tidak mau membunuh di hadapan Martha. Dan Mudge langsung menyarankan mereka semua untuk mundur atau terpaksa. Di mana Mudge harus bisa membunuh orang-orang yang ada di tempat ini. Karena tidak bisa bernegosiasi, akhirnya mereka pun langsung menyerah. Feeling, fellas. I had fun. Okay, look, don't shoot. This was just it was a big. Johnny, let's go. Bums, that's what happens when you Craigslist criminal. Wait a second, man. Move. Used to be like the Grim Reaper. That's hilarious, Francis. Selang beberapa lama kemudian, Vaughn bersama temannya pun telah berhasil mendapatkan Martha. Dia langsung membawanya kepada bos Richie, tetapi Vaughn mempunyai niat yang lain untuk menyingkirkan kakaknya. Dan langsung memberikan sebuah informasi bahwa Mudge akan datang. Just give me my fucking money and whoosh, I'm out the door. Yeah. Some extra cheese. Let her go. Really, no balls. No. I'm going to work much harder to control my anger. Relax. Kemudian, seluruh para pembunuh dan preman berandal yang sekarang sudah dipersenjatai oleh bos Richie melakukan pemburuan terhadap Mudge jika dia telah datang ke tempat ini. Sedangkan Vaughn bersama temannya, dia pun telah melakukan penyanderaan terhadap Martha. Rencananya untuk menggulingkan pemerintahan mafia dari kakaknya supaya Vaughn bisa berkuasa. Langsung tertawakan oleh Martha. Let this bitch. Why don't you tell me? Like, is it a get killed plan? Because he's going to kill you. Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja seseorang langsung menyelinap datang dengan memakai mancung badut untuk menurunkan senjata. Jangan sampai macam-macam, kalau tidak dia akan mati.
Sungguh kocak sekali, malah senjatanya macet di tengah jalan. Sehingga Marge pun langsung membenarkannya untuk bisa melakukan pembunuhan. Tetapi dia sudah berjanji kepada Martha tidak akan membunuh siapa lagi. Sampai pada akhirnya Vaughn langsung angkat bicara untuk membunuh kakaknya sendiri. Brought you all the way here to kill. I'm just gonna leave you to it. Get out! Man, it's real bad. I don't want to die. Situasi pun semakin berbalik, di mana Marge malah membantu seluruh anak buahnya Bos Richie. Dia memberikan sebuah motivasi untuk tetap hidup, jangan sampai dirinya mati konyol di tempat ini. Sehingga mereka pun langsung bersatu. What's the move, Steve? Boy, I'll have you more on those months. Singkat cerita, akhirnya Marge pun telah bertemu dengan Martha, di mana dia sangat bergembira sekali kekasih tercinta yang telah terikat di atas kursi, bagaikan wanita yang sedang ngangkang di tempat pelaminan. Sehingga mereka pun langsung mengatakan, ayo kita pergi check-in ke hotel. Dan di mana suasana sekarang sedang hujan, mereka pun harus bersiap-siap untuk menanti serangan. Lalu, tiba-tiba, Ideally, they are, you know, but... Baby, oh my God. Here! Get out! sungguh sangat disayangkan sekali ketika Martha berlari. Tiba-tiba saja salah satu anak buahnya Richie menodongkan senjata kepada Martha. Sampai Martha dia telah tersungkur. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengatakan untuk bisa menyiksa Martha supaya Marge mentalnya bisa tergoyah, sehingga mereka pun bisa menyelesaikan semua misi ini. Seperti layaknya orang yang sedang melakukan pemburuan, akhirnya mereka pun akan saling membunuh. Tetapi Martha disinilah telah pergi. Fucking die! Sungguh tanpa diduga, jiwa dan hawa dingin membunuh. Akhirnya Martha telah melakukannya, mengatakan kepada Vaughn bahwa anak buahnya telah mati. Di sisi lain, di mana Leonard yang telah melakukan pertarungan bersama Marge di tengah-tengah hujan yang sangat deras, mereka berdua tetap saja melakukan aksi yang sangat serius di tengah-tengah rintik hujan. Kemudian kembali lagi kepada Martha yang akan menemui kekasihnya. Tiba-tiba saja Vaughn langsung menodongkan senjata apa yang telah dilakukan oleh dirinya, bahkan telah membunuh temannya. Tetapi Martha mengatakan seseorang yang telah memberikan sebuah perlakuan yang sangat kasar itu sudah layak untuk dibunuh. Shit! Fuck my fucking head! I told you this would happen! I am a T-Rex! I am invincible! Hey, Steve! You alright, buddy? Yeah, I'm okay now. Untung saja kawan-kawannya yang telah diselamatkan oleh Marge malah berpihak kepada Marge dan menolong, sehingga semua pun telah selesai. Dari mulai bos mafia Richie bersama para konco-konconya dan para preman dan berandal yang telah disewa oleh Richie, mereka bersatu dan sepakat tidak mau mati konyol karena Marge adalah bukan lawan mereka. Sehingga disinilah mereka telah hidup bahagia. Fucking T-Rex. Okay. You're right. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, di mana Martha dan Marge sedang berlibur di suatu tempat. Mereka sedang nongkrong dan asik untuk bisa merencanakan tentang pernikahan. Sehingga mereka pun akan melakukan bulan madu ke sebuah tempat
Tanpa sadar, pemburu pun telah datang kepada Marge dan dia telah membidiknya. Apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba We've been spotted. Shit. What you looking at? ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana para tanggapan penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Seorang wanita yang baru saja menikah malah dikhianati oleh suaminya, dan dia jajan di pinggir jalan bersama janda bodong, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi daripada sakit hati. Namun di tengah-tengah perjalanan, seorang pemburu bayaran yang telah melihat seorang gadis yang luntang-lantung, sehingga dia pun telah jatuh hati dan mereka berdua saling jatuh cinta. Tanpa sadar, dunia gelap telah menggerogotinya. Apa yang dilakukan jika itu semua terjadi kepada kehidupan kita semua? Ya, inilah yang disebut dengan pilihan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.